Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Sedap, dap, dap. Hai guys. Oke, mari kita absen dulu buat para zap ngerdis hwedia.com. Ada pengagum rahasia, Awak Wok, Lily Grand Max, Jasa Garu-Garu, Masa Depan Bang Wisnu, dan juga Gilang Ganteng yang sudah menggiveaway-kan cuannya sehingga saya bisa streaming film Negara Balet yang akan tayang coming soon. Dan tanpa mengetik PPP adu mekanik skuy, mari kita gaskan. Film kesukaan kalian ini, entah kenapa kalian pada suka film ginian. Dibuka dengan para minion dan MC yang sedang mengadakan musyawarah tentang pembangunan masjid, di mana pemeran kebegundalannya adalah dia. Lihat aja udah kelihatan sifat-sifat ke-BGGST-annya. Sebut saja ini MC namanya Perdi tanpa Sambo, karena kalau Perdi Sambo dapat diskon penjara 88 megasel. Nah, bercanda. Jangan jualan bakso depan rumah gue juga, Sat. Kala itu Perdi pun disuruh menjadi bendahara untuk pembangunan masjid. Ya ilah, salah orang. Hasil dengan tampang seperti Dobleh, Perdi pun berjanji akan menjadi orang yang jujur, tak akan menilap uang sumbangan pembangunan masjid, katanya. Udah bosan gue mah denger janji-janji. Nah, hari demi hari, Perdi pun mulai meminta sumbangan ke para minion level 1. Maaf ya, saya lagi gak ada duit. Buset, bisa-bisanya bilang gak ada duit, padahal bayar seikhlasnya loh. Namun Perdi yang tak gampang surrender, ia pun kembali mencoba meminta sumbangan, kali ini ke seorang tikus berdasi. Enggak dong, bapak-bapak berdasi yang katanya mau menyumbangkan segala hartanya untuk pembangunan masjid. Hingga karena kerja keras dari Perdi mencari sumbangan, ia pun sampai dipuji oleh Pak Ustadz yang tentunya bertolak belakang dengan judul film ini. Mas Yudi ini di samping dia dermawan, dia juga ringan tangan. Ah, bohong tuh Pak, bohong. Itu lo Dobleh. Tapi gue heran ya, katanya mau membangun masjid kan ya, makanya nyari sumbangan. Nih lihat, warna temboknya kalian hafalin ya. Nah, kalau kita mundur ke adegan paling awal di film ini, tara, itu dia tembok masjidnya cuy, kelihatan. Masjidnya udah jadi. Kemudian di suatu hari saat Perdi mencari sumbangan, saya nggak ada duit, minta sumbangan mulu. wih, pagar rumah setinggi tiang panjat pinang, bisa-bisanya bilang nggak punya uang. Ini yang harusnya diazab Perdi apa minion sih? Dan karena kebanyakan para minion level 1 menolak menyumbang karena takut hartanya habis, Perdi pun hanya bisa meraih sumbangan senilai 10 juta yang langsung diserahkan ke Pak Ustadz agar Perdi mendapatkan fee atas kerja kerasnya. Tapi Segini doang? Jauh banget dari yang gue kumpulin. akhirnya keluar juga jiwa begundalnya. Dari tadi kalem mulu, gue sampai mikir ini film azab apa pintu berkah dah. Hingga karena Perdi mendapatkan fee yang sedikit tak cukup untuk makan satu keluarga selama sebulan, ia pun akhirnya membangkitkan jiwa kebegundalannya dengan menilap uang sumbangan di keesokan harinya. Di mana uang tersebut dipakainya untuk membeli bit ember berkecepatan cahaya bulan yang siap menggember para motovlogger di jalanan. Kamu uang dari mana bisa beli motor segala? Heran gue sama istri ginian. Harga bit gini berapa sih? Masih diterima lah pakai logika kalau itu hasil kerja atau nabung ya. Lagian itu bukan moge loh. Nah, di malam harinya Perdi pun mendatangi tempat judi offline yang kebetulan juga dari belakang ada temannya yang melihat Perdi join ke markas penjudi handal tanpa endorse dari selebgram yang tak laku. Gak boleh masuk sembarangan, Perdi lu. Elah, bisa aja lu bang, galaknya. Botak doang, kanker kagak. Di dalam Perdi pun harus mengalami kekalahan karena tak memakai situs gacor parah. Pembodohan kali. Kalian jangan percaya ya, yang namanya situs gacor atau judi slot lah ya. Lalu datanglah si Saitama yang memakai topi ini, dimana karena Perdi kalah, ia pun menawari pinjaman uang ke Perdi agar bisa main judi lagi, sehingga rencana Saitama ini pun berhasil menjadikan Perdi seorang customer pinjol. Emang cocok nih kedua platform, yang satu judi, yang satu pinjol. Kalah judi, ya pinjol solusinya, dijamin hidup kalian tidak akan tenang. Kalau memang Pak Yudi pengen cepet kaya raya tanpa harus kerja, di sini tempatnya. Coach semacam apa ini? Kalau mau kaya raya tanpa harus kerja ya jadi tikus berdasi, ngapain main judi cuy? Mumpung ada promo Agustus, masa hukuman bisa dikurangin. Keesokan harinya mulailah peresmian masjid yang sudah jadi. Buset, cepet banget ya, belum juga ada sebulan.
Tapi di sana tentunya dengan wajah penuh hutang, si Perdi hanya bisa terdiam AFK karena mulai sekarang ia sudah tak bisa menilep dana pembangunan masjid lagi. Eits, tenang Per, masih ada kotak amal. Di sisi lain ada istri Perdi bernama Putri yang sedang bercakap ria dengan pemilik kebun tempat ia bekerja, di mana katanya kebun tersebut akan diserahkan ke Putri dan juga Perdi akibat bapak ini akan membuka usaha bengkel keliling. Ya, mungkin habis buka YouTube dan lihat video saya. Namun nantinya hasil dari kebun ini tetap dibagi dua dengan minion ini. Ya, cuan bengkel dapet, cuan kebun ngalir. The real kerja cerdas. Nah, ketika Perdi sampai di rumah, ia pun kembali mengambil buku data sumbangan untuk mencari sumbangan lagi. Tapi, ya kalian tahu sendirilah, masjid udah jadi minta sumbangan lagi. Ya jelas dong, auto masuk kantong. Namun saat di perjalanan, Perdi yang lupa katakan peta, ia pun harus bertemu dengan si Saitama bertopi lagi dan si botak tapi nggak kanker ini, yang langsung menagih hutang ke Perdi berapapun dia punya uang. Ya, capek-capek ngumpulin sumbangan buat ditilep, malah ditilep lagi. Tapi yang namanya MC tentunya sang sutradara memberinya power yang kuat untuk menggebe dosanya, karena tiba-tiba ia mendapatkan sumbangan dari bapak-bapak yang kaya raya ini berupa duit segepok untuk dana pembangunan masjid. Kok bisa ya donatur nggak tahu masjid udah jadi? Padahal mereka kan satu kampung cuy. Cukup menguak-uakkan sih, tapi ya sudahlah, kita tahu logika bisa membuat lu gila. Alhasil, karena para donatur yang mungkin buta map ini tak tahu arah ke masjid, membuat si Perdi memiliki niatan kebegundalan level 2 dengan bersiap-siap mencari donatur yang lebih banyak lagi dan tentunya buta map dengan berpindah-pindah kampung. Bahkan bisnis bercocok tanam di kebun istri bosnya pun sampai ditolak oleh Perdi akibat ide usaha GB dosa tapi cuan parah ini lebih menghasilkan banyak cuan ketimbang usaha bercocok tanam. Ngapain ngurusin ladang orang? Kapan mau kayanya kalau gitu? Yap, betul. Lebih baik punya bisnis daripada jadi budak korporat. Ya, tapi bisnisnya nggak nilep uang juga sih. Nah, ketika Perdi keliling universe mengajukan proposal sumbangan, ia pun berhasil lagi mendapatkan donatur yang buta map, bego, nan tolol karena bisa-bisanya percaya kalau masjidnya belum jadi. Tapi dari kejauhan muncullah minion yang sering GB pahala menanyakan kenapa begundal Perdi bisa nge-spawn di kampung sebelah. Hingga dari sinilah si minion yang satu kampung ini curiga dengan si Perdi kalau Perdi telah melakukan penilapan uang seperti para koruptor. Sampai akhirnya si minion yang mengejar Perdi, ia pun langsung mengajaknya PPPP adu mekanik. Tinjuku tidak mungkin meleset. Dipukul gitu aja langsung ke shoot down loh. Kala itu Perdi pun berhasil memencet tombol power si minion yang langsung dianyutkan ke sungai dengan gaya apung. Kemudian setelah berjam-jam mengapung, mayat si minion pun berhasil ditemukan terdampar di sebuah batu. Tapi yang anehnya di sini, setelah dibawa ke rumah sakit, entah ini dokter kematian lagi nggak mood ngebanet pemain atau gimana, karena Pak Wawan dalam kondisi koma. Kata-kata saya sudah berusaha semaksimal mungkinnya mana cuy. Udah hanyut di sungai padahal harusnya kan mati. Di sisi lain ketika mau pulang, Perdi pun kembali bertemu dengan dua botak terkuat di bumi yang langsung melakukan penggedikan rianya ke Perdi. Sampai si Perdi pun kalah karena lupa bawa ajudannya. Wak. Alhasil karena kekuatan sutradara, Perdi pun berhasil dikasihani oleh si botak bertopi ini. Tapi dengan syarat anaknya harus digadaikan di pegadaian. Tapi kalau lu nggak bayar juga, gua akan ambil anakmu sebagai jaminan. Lah, bagus lagi. Bawa aja suruh Per daripada ngabisin nasi doang di rumah. Nah, saat sudah dilepaskan oleh dua preman begundal gandul terkuat di bumi, Perdi pun mulai mendatangi masjid saat malam harinya dengan menggunakan skin Hayabusanya, di mana kedatangannya, ya apalagi kalau bukan soal cuan di kota amal. Uang di kotak Kamil ini. Buset, segampang itu ya buka kunci gembok. Perdi, tips and triknya dong. Kala itu Pak Ustadz pun yang kebetulan barangnya ketinggalan di masjid, ia pun memutuskan untuk balik lagi sehingga jantungnya pun auto terkagetkan karena melihat kota amal yang sudah di-unboxing. Nah, setelah mendapatkan cuan dari kota amal, Perdi pun akhirnya bisa melunasi utangnya ke botak terkuat di bumi ini. Padahal cuma 1 juta loh. Itu Perdi dapat dana dari donatur lebih dari 1 juta. Kenapa nggak dibayar aja ya? Tapi saat utangnya udah lunas, kambuh lagi asam lambungnya. Saya kasih kamu kesempatan untuk bermain judi lagi di tempat saya.
Betul. Saya yakin hari ini pasti saya menang. Gebleknya diborong semua, cuy. Zaman sekarang masih percaya judi. Candy Crush lah, pakai duit rakyat. Di belakang kurang kaki satu. Mana? Siap. Malah cosplay jadi Atta. Selesai Ferdi bermain judi offline, ia pun pulang dengan keadaan kehabisan mana dan juga cuan. Bahkan keluarganya yang sedang mengaji pun begitu terkagetkan melihat Ferdi yang tiba-tiba tershutdown-kan gitu saja dengan mulut seperti orang ingin dicekoki ludah. Mas, bangun mas. Udah itu buang aja ludahnya ke mulutnya atau bangun dia. Malam itu juga saat dibawa ke dokter, Sepertinya ada gejala penyakit paru-paru. asik, penyakit paru-paru. Paling juga kurang tidur karena begadang main judi offline. Mendengar penyakit kebagongan dari Pak Dokter, Itu pinter-pinteran dia aja supaya kita ngeluarin duit banyak. mau ngakak tapi takut bener. Hasil si Ferdi pun meminta untuk pulang aja. Itu di rumah sakit apa UKS cuy? Karena buat apa berobat dengan dokter kematian yang ujung-ujungnya hanya bisa berkata saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, di rumah mulailah azab meet and greet dengan Ferdi, di mana badan Ferdi seketika lemas seperti tak bermana sedikit pun, tapi walaupun ini begundal sakit, dirinya tetap saja bisa bekerja menjadi Hayabusa setelah melihat kotak amal yang sudah full dengan cuan. Wih, udah kayak selebgram aja lu. Tangan kanan sedekah, tangan kiri instastory. Kebiasaan human, kalau ada kamera seketika berbuat baik cuy. Malam harinya Ferdi pun langsung berflikar ke masjid lengkap dengan skin Hayabusanya. Tapi berwajah mau unboxing, datanglah para warga yang entah kenapa bisa tiba-tiba bawa obor. Ini mereka hidup di zaman penjajahan kali ya. Masa bawa obor buat nangkep maling? Jadinya terpaksa Ferdi pun membawa kotak amalnya sekalian kabur dari kejaran para minion yang barbar. Hingga saat situasi sudah merasa aman, barulah ia mengunboxing kotak amal yang bisa kita lihat di sini. Kok beda ya? Padahal kalau tadi pas di masjid, noh lihat beda cuy. Uangnya kelihatan, kalau dari luar ini kagak. Lupa kali ya yang bikin properti kotak amal. Kalau itu udah nggak dapat uang, tiba-tiba muncul efek lem Alteco yang mengelem tangan Ferdi sampai tak bisa melepaskan kotak amal. Ada efek rasengannya cuy. Beruntung para minion yang buta map ini tak melihat Ferdi yang AFK di bawah batu. Wah, itu dia. Ternyata mereka cuman prank. Hasil Ferdi pun terpaksa melanjutkan pelariannya sambil dihibur dengan ulti Kadita dan juga Eudora yang mengeluarkan efek jarak jeduk setara 1000 petir kakek Zeus. Nah, si Ferdi yang kebetulan berhasil bersembunyi di markas bengkel keliling. Wih, mana bisa gitu? Yang bikin gembok atau pensiun kalau bisa dihancurin modal triple kotak amal. Di sana ia pun mencoba melepaskan segel yang menempel di kotak amal, namun tentunya hal itu percuma karena segel kutukan lem Alteco sangat kuat jika sudah bersetubuh dengan kayu. Siapa kamu? Maya! Pakai nanya siapa kamu? Kala itu si Ferdi yang berhasil menang baku gedik dengan si minion pemilik bengkel. Ia pun melanjutkan pelariannya ke tengah hutan yang entah otaknya si Ferdi ini sudah di-delete dari kehidupan sampai kabur ke dalam hutan bukannya ke jalan raya. Hasil Eudora yang berkata musuh terlihat maju. Sebuah pohon pun langsung mendorong Ferdi sampai tercelempung ke dalam sungai. Dan tentunya ini dia adegan yang paling ditunggu-tunggu oleh para kaum Azabnger. Karena dengan kekuatan ulti Eudora, buset, barbar bener. Kalau di kenyataan mah udah jadi abu itu. Dan karena para minion ini takut ikut-ikutan jadi target Eudora, mereka pun langsung memutuskan untuk pulang. Karena besoknya mereka baru bergotong royong mencari jenazah si Hayabusa sampai rela-rela berendaman di dalam sungai dengan jurus Cilukba. Hingga akhirnya jenazah Ferdi pun bisa ditemukan. Ketika melihat jenazah si begundal, tentunya mereka sangat terkagetkan. Ya Allah, padahal kan dia ini orangnya alim, santun. Ya, udah biasa itu. Cover depan emang bagus, yang BGGST ya cover belakangnya. Tapi keren sih, Ferdi emang berbakat jadi tikus berdasi. Apalagi kalau itu ngespawn lah keluarga Ferdi yang menyaksikan terbennetnya sang ayah. Ayah bangun. Nih bocil, orang udah mati disuruh bangun. Dikira mata gue kuat apa nonton lama-lama?
Singkat cerita, karena Sto Insto sudah mau sold out, kita langsung saja ke adegan Ferdi sudah ditransfer ke rumah, di mana saat dimandikan, tangannya pun tiba-tiba berciluk bas, seakan-akan memberitahu kalau dirinya akan mengeluarkan aroma klepon, yang tentunya membuat para iman warga seketika tergoyahkan. Kemudian saat dalam perjalanan ke neraka, ulti banteng merah dicampur Vale pun tiba-tiba menggelegar, seakan-akan menyuruh para warga coblos saya, coblos saya. Nggak, canda. Sampai mereka pun terpaksa goyang dumang, padahal lagi nggak mood, hingga amukan banteng itu pun reda. Nah, saat akan melanjutkan perjalanan... Astagfirullahaladzim, masih nggak bisa Pak Ustadz. Tandanya berat Pak Ustadz. Asik, berat kayak dosa-dosa kalian. Namun walaupun kerandanya berat dengan kekuatan bangkai yang dikeluarkan oleh para minion, mereka pun akhirnya bisa juga sampai di pemakaman meski harus mengeluarkan segenap tenaganya. Tapi lagi-lagi saat akan mengubur si Ferdi, berflicker lagi sebuah masalah yang sangat susah dijelaskan. Karena di tengah makamnya tiba-tiba mengecrotkan seliter cairan asam lambung, sampai membuat Pak Ustadz terpaksa menyuruh para builder COC ini menguburnya saja. Bodoh amat mau gimana bentukan jenazah Ferdi nanti saat di neraka. Selesai mendoakan Ferdi agar disiksa di neraka dan jangan reinkarnasi lagi. Jadi beban soalnya kalau hidup lagi. Sebuah efek yang spektakuler pun langsung muncul, menandakan bahwa doa-doa mereka semua telah dikabulkan. Wah, bisa-bisanya ada suara ledakan kayak bom Hiroshima, ini para minion kagak denger dah. Oke, pesan immortality-nya di sini, kalau mau kaya jangan main judi, blok.